sendiri. Nanti SK-kan pusat, mereka akan sendiri, dan wilayah itu di SK-kan oleh pusat gitu. Daerah di SK-kan oleh wilayah, tapi dan jadi tetap tahu kemana ini. Makanya anggaran dasarnya itu sekarang ada dua. Anggaran dasar yang pertama keluar dan anggaran dasar yang kedua. Jadi dua. Lebih bagus itu, ini mohon maaf lah, lebih bagus nanti sebetulnya seperti masing-masing tetap mau itu dulu. PMA nomor 7 tahun 2000. Kalau nggak ada saya ada itu. PMA nomor 7 tahun 2000 itu patokan dasarnya. Kalau memang mau dikembangkan menjadi organisasi profesi. Awalnya memang seperti itu, Pak. Awalnya itu dia independen, tapi setelah karena ini baru memulai gitu kan, harus ada yang nyusui dulu lah gitu kan, supaya ada yang bantu, sehingga nggak tahu nanti 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan apakah itu bisa lepas sendiri lagi. Jadi kita ikuti mekanisme ya, dulu. Ya, jadi makanya ada dua dia, ADRT itu ada dua, ada ADRT pertama dan ada ADRT perbaharuan kemarin. Itu makanya profesi yang hierarki kayak gitu. Profesi agak aneh. Maksudnya juga Pak Yanso, dia ke SE Dirjen Bimas tadi itu. ya, Pokoknya setelah terbentuknya IPAR ini, pengurus yang terdapat di IPAR yang terbentuk segera melaporkan kepada instansi pembina, satu. Yang kedua, pengurus IPAR pusat. Nah, jadi pusat di ini dia. Jadi tidak usah khawatir Pak Yanto, biarpun kita hierarki pusat, itu tidak akan bakal diintervensi politiknya. Karena langsung dipantau oleh Pak Dirjen. Aman. Diikuti aja dulu. ya. Jadi nanti saya lanjut yang SK-kan itu nanti kemenang. Benar. Karena itu yang mengukuhkan juga nanti sementara itu kemenang. Sebenarnya kalau kemarin yang diikuti sebelum surat edaran itu yang mengukuhkan provinsi, begitu yang SK-kan provinsi kan. Nah, tapi untuk saat ini yang maka betul kata Pak Agim tadi, kalau udah di SK-kan kemenang, dari Kesejahteraan. dari SK itu kan akibat dari Ya, SK klausul terakhir itu ada konsekuensinya itu ya. ya konsekuensi itu. Saya kira itu juga untuk pesan pada pengurus tertentu nanti. Ini mengacu kepada profesi-profesi yang lain ya, atau seperti apa namanya, pengurus itu apa? April. Apri juga organisasi profesi Pak, Asosiasi Pengurus Republik Indonesia. Hierarki juga ya. Nah itu hierarki juga. Nanti kalau udah terbentuk itu usahakan langsung mengadakan koordinasi atau audiensi dengan para pimpinan. Nah, jadi ini supaya apa? Supaya kita segera melakukan audiensi, melakukan pengurusan yang terpilih, sekaligus mungkin menyampaikan beberapa program kerja ke depan yang bisa disinergikan dengan Islam. Kalau perlu nanti juga diagendakan audiensi ke Universitas IPAR pusat ya, sekaligus jalan-jalan. Mumpung ada Pak Anas itu, Pak Daman, Ustaz Daman gitu kan, ya. Tinggal kita bayar masing-masing kan. Kan cantik tuh. Iya, sambil jalan kan sekaligus studi tiru yang berjalan. Perlu langsung ke Mataram kita, ke kampungnya Pak Yono kan? Lombok. Mantap itu. Oke. Sampai Baik, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu, para formatur, dan terima kasih untuk arahan masukan dari Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak penyelenggara Bimas Kristen, dan Bapak penyelenggara Bimas Buddha. Inilah bapak-bapak kita, kata Pak Asman tadi. Dia artinya apapun yang terjadi, IPARI akan terbentuk, tapi tetap leading sektornya itu di masing-masing bapak-bapaknya ini. Karena ini menyangkut urusan bagaimana pelayanan kepada umat ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Bu? Oh cukup ya? Baik. Jadi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini. Baik Bapak Kasih dan penyelenggara kita sudah meminta waktu beliau untuk hadir. Semoga masukan beliau ini dapat menjadikan kita
sebagai formatur mampu memilih ketua umum sesuai dengan mekanisme aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Muslimah, itu ada datanya, ada 5 di Kota Pontianak ini, ya 6 ya, yang 6 dan 7 dengan Pak Jono ya, yang sudah memiliki kriteria yang pas. Silakan mencalonkan diri, ya kan? Nanti formatur yang menggodok, ya kan? Nah, ya kan? Jadi artinya biasanya mungkin juga ada masukan-masukan dari kasih dan penyelenggara. Tadi Pak Lajim langsung tembak contoh tapi langsung menyebut nama gitu ya. Ya itu juga sudah kita pikirkan ya. Karena memang untuk menjadi ketua umum ini bisa mampu merajut kebersamaan. Yang kedua juga ya humanis, mampu juga untuk bisa ya merangkul ya kan. Coba mungkin yang PNS dan golongan media. Iya. Yang jelas itu untuk ketua umum saja. Kalau untuk ketua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nanti kita akan berikan masukan ke ketua umum, itu tidak ada. Hanya ketua umumnya saja yang harus, karena mengapa ketua umumnya harus media? Karena memang kan ya penyuluh ahli media. Karena kita penyuluh itu rupanya hanya sampai media saja. Kalau menurut ya tidak ada sampai utama karena memang tidak bisa diukur. Itulah yang buat kekecewaan sebenarnya. Sebetulnya hak itu kan. Ya, Sudah keluar. jadi nanti organisasi profesi lah nanti yang akan memperjuangkan kembali. Jadi karena memang tidak ada kita. Kalau yang ada justru ini ya. Permenpan. Ya, Permenpan itu. Itu yang buat kekecewaan gitu. Permenpan malah mendukung itu ada dulu utama. Malah kita sendiri Yang kita menteri keputusan menteri yang tidak ada. mendukung adanya utama gitu. Itu yang kita agak itu kenapa kok bisa Permenpan Auditor aja bisa sampai utama loh, masa dulu enggak bisa. Iya. Auditor kan bisa sampai utama. Dan sudah keluar tuh. Persyaratan yang lain selain golongan jabatan profesi, ini kan Ada sih. pengurus wilayah ini kan cakupan domisilinya juga di kota. Apakah ada batasan pengurus wilayah tidak bisa menjadi ketua umum? daerah. Tidak ada pengurus daerah. Nggak ada. Pak itu kan pengurus pusat ya, Pak Kartono. Maksudnya gini Pak. Udah, misalnya udah wilayah, udah. Oh, tempat tinggal. Domisili itu. Saya bilang Pak Kartono itu pengurus pusat, tapi dia menjadi pengurus Boleh Bu. Yang penting dia tidak menjabat sebagai ketua umum. Ketua umum. Kalau dia ketua umum itu, dia harus bersedia Ya, harus berdomisili di Jakarta. Iya. ketua umum. Ya. Nah itu makanya itu kan harus kita ini kan. Jadi Tidak ada masalah. Tidak ada. Kecuali ketua umumnya, ketua umum enggak ketua umum boleh. nggak butuh. Kalau pengurus dasar boleh dia menjabat ke Jadi boleh kota. merangkap di daerah lain. Boleh. Di daerah lain, di wilayah Bu. Wilayah. Kalau di daerah. Oh iya. Boleh. Bisa. Turunannya gitu. Baik. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Pak untuk Pak Samsul, Pak Lajim dan Pak Yanto atas masukannya dan bantuannya. Tadi sudah langsung di-handle oleh Bimas Islam ya. Jadi untuk kita nanti. Dan nanti kita mau rapat dulu. Karena memang Takut ada yang pakai. baik. Sepertinya antara hari Senin Selasa kan ada kita. Selasa Senin kita ada pembinaan Senin. ya. Seninnya gitu. Mungkin sekitar Selasa ya Pak ya. Nah, Selasa kita. Selasa ya? Bisa kita upayakan. Selasa kita pakai karena memang ini harus secepatnya karena amanat dari ini Oktober itu ya. Sudah Oktober tuh harus udah terbentuk. sudah terbentuk. Sudah dilantik ya. Wah, ini udah tanggal berapa ini? Kita rapat tuh untuk Ya, berapa lama? Satuan Maksudnya harinya. Kalau saya tahu kan hari Senin. Senin. Pembinaan kalau aku dulu. Senin. Boleh? Enggak masalah. Hadir pada waktu itu. Enggak masalah. Berarti jam 9. Nanti berapa? Yang benar, yang Sampai berapa? jam 12. Hah?
Oh, kita Siang lah. Kita kan sampai jam 12. kita siang enggak apa. Jam 1. Bagaimana Bapak Ibu siang ya? Ya. Karena sekaligus saja, karena kebetulan Bimas Islam pakai aula, lalu dia udah, Ya. nah, jadi sudah sewa Senin siang ya, Jam 1. jam 1 ya. Nanti kita lakukan gini ya. Boleh, Kan siang ada langsung. langsung atau gitu. Oke, Bapak Ibu. Senin siang. Makan siang di rumah ya. Paling setengah jam selesai. Tidak lama. Kalau misalnya ada 2 calon mungkin agak lama, tapi kalau musyawarah mufakat ya. Jadi kalau cuma Senin bisa lah kita Terima kasih Pak. kita geser sampai Ya. sore kan. Ya, ya. Nah, jam 1. Satu langsung satu. Ini yang sedang kami. Ya, ikan sepat, ikan gabus itu yang maksudnya. Tapi teman tidak mengajukan proposal ya. Enggak. Kalau Senin kami sanggup dengan Seninnya lah kami kasih. Baik. Terima kasih Pak Samsul, Bu Muslimah. Pagi siang enggak dapat Udah lagi. dapat lagi lah. Nah, besok mana yang puasa? Puasa puasa Senin. Saya enggak tahu kalau udah Senin lagi. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sekali lagi kepada Pak Samsul yang sudah memfasilitasi ini dan juga Bu Muslimah tadi yang sudah menawarkan hari Senin. Jadi kita mohon untuk 15 tim formatur itu mohon hadir karena tanpa kehadiran kita nanti justru malah tidak amanah atau tidak Saya ini dulu memberitahukan kan habisnya itu saya berangkat ya. berangkat ke Jakarta. Mungkin boleh diganti kali ya. Yang Diganti saja, enggak apa-apa yang non Ada PNS. siapa ya? Yes. Ya, nanti bisa gini, kita enggak harus datang. Cuman dia Bisa enggak, nanti kita zoom kan bisa. cuman Nanti dia kita- enggak mungkin bisa zoom karena ikut diklat kan. Enggak, bisa nanti WA pun bisa. Oke. Bisa. Pilih ini gitu kan. Baik Dia ya. maju, Ini pesan saya pilih ini. Karena beliau mungkin siap jadi calon kan. Bisa saya pilih saya kan. Belum waktunya. Loh, bisa jadi kan. musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, ya. Setelah musyawarah mufakat kan baru kalau enggak bisa terpenuhi musyawarah Yang penting mufakat, untuk baru 2 kita penyuluh bisa Buddha yang bawah. masuk tim formatur itu wajib hadir. Tapi bisa, kita bisa WA. Iya, bisa. Berapa orang sih tim formatur? 15. 15. Bisa menggunakan WA group. Nah, itu Hmm. nggak ada batasan waktu lagi. Iya. Bisa menggunakan panggilan WA group. Oh iya. Untuk rapat ya. Iya, kemarin kita kan ada pakai Iya. Google Meet kemarin kita. Google Meet. Oke, baiklah. Kalau tidak ditutup nanti akan berlanjut terus. Terima kasih Pak Samsul, Pak Lajib, Pak Yanto bisa kembali ke Sukses yang ya penting. ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan aktivitas dan mungkin kita yang tim formatur mau bicara sedikit ya kali Pak ya. Terima kasih Bu Muslimah yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih Pak. Yang paling penting itu pernyataan terakhir Pak Ustadz, jangan sampai semangatnya jadi awal. Itu yang hal sepele. Pak, terima kasih Pak. Sukses ya. Sukses deh. Sukses deh. Pura-pura ya. Saya belum akun. Tergantung pancingannya Pak. Kalau pancingannya bagus maka Baik, mungkin 5 menit lah ya Pak Asman. Saya minta untuk itu. Ya, berarti hari Senin kita mohon untuk menjadwalkan ini, mohon untuk bisa hadir kepada kita semua. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang mendesak, kita kan tidak tahu juga ya. Mohon nanti waktu pelaksanaan itu membuat mandatnya pakai WA saja boleh. Ya, karena nanti kita akan tampilkan siapa yang kita calonkan. Karena kita harus bulat lah, ya kan. Tapi kalau memang nanti ada yang juga ada 2 lalu memang terjadi voting ya enggak masalah juga ya. Karena itu kan masing-masing orang punya privilege ya sendiri. Kalau memang ada 2 calon ya kita yang sesuai dengan anggaran rumah tangga ya memang hanya 7 orang ini saja, ya kan. Nah, lalu yang mencalonkan diri juga kita akomodir ya. Siapa tahu ada yang tidak kita sebut, tiba-tiba dia ingin dari 7 orang ini ya. Nah, tapi pasti akan mengerucut lah dia namanya. Nah, kalau yang di tim formatur sih yang sudah pas dan layak ya ada 3 orang kan. Ada Pak Asman, Bu Hajijah dan Pak Sujono. Anggaran dasar itu
Musyawarah pemilihan kan ada 3. Ya, Yang pertama musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, ya. Sesi kita tidak usah lah kan. Yang Ya. pertama inilah gitu kan gitu. Musyawarah mufakat. Yang kedua 2/3 dari yang diundang. Bukan yang hadir, dari yang diundang. Diundang. Kalau itu tidak dapat lagi, yang ketiga itu adalah 50% plus 1 yang hadir memutuskan. Cuman itu. Nah kalau bisa sih kita janganlah pakai yang 2 di bawah. Oh ya. Nah, kita musyawarah kan. Karena apalagi kita di Pari ini kan. Kita sampai pilih pakai kertas sama segala lagi. Nggak usah voting. Ya. Maunya sih seperti itu. Ya, kita sih berharap seperti itu. Opsi ya. Pagi kan. Cuman persoalannya kan kita tidak juga bisa tidak mengakomodir. Tiba-tiba ada dari kawan-kawan kita penyuluh yang mungkin berkeinginan ya, atau didorong, kan kita tidak tahu kan. Karena ketujuh orang ini mungkin ya keinginan, ya kan. Nah, tapi setelah nanti kita juga akan ada namanya lobby lah, ya kan. Ya mungkin kalau yang satunya ketua umum, yang satunya sekretaris umum dulu lah, kan begitu. Ya jadi seperti itu dulu lah. Ya kan, membangun kebersamaan ini tidak mudah, tetapi kalau kita bisa opsi pertama, karena kemarin juga Pak Samsul katakan ya kita tidak bisa juga membendung keinginan kawan ya yang ingin menjadi ketua umum misalnya, sesuai dengan enggak aturan itu gitu. Tapi harapan dari kita formatur sih mau seperti itu, ya kan. Nah, iya. Jadi untuk yang belum hadir dari dari penyuluh agama Kristen, Pak April tolong disampaikan ke beliau 2 orang ini. Tadi dia tanya, apakah, tapi saya nengok kursinya tidak cukup. Karena harus membawa 2 kursi lagi tadi kan. Ini sudah pas. Yang dari Buddha Pak, ya. Kemudian yang dari Katolik itu tinggal Pak Agus ya. Nanti kita beritahu. Kemudian Bu Susi. Pemantau 1, Pak Kartono. Pak Kartono wajib hadir karena dia sudah menjadi ketua umum kita. Mungkin itu saja koordinasi kita Pak ya. Cukup ya, karena bapak-bapak juga yang Pak Ustadz mau siap Jumatan ya. Jadi demikianlah, selamat pagi, selalu bersemangat.